Dia mengusirku sambil tertawa, tanpa tahu bahwa gedung tempat dia bekerja setiap hari adalah milikku. Dia tertawa, bukan sekadar tersenyum, tapi tertawa merendahkanku di depan semua orang. Dengan nada penuh hinaan, dia mengusirku dari rumah yang bahkan bukan miliknya sepenuhnya. Aku berdiri diam, menahan sakit yang tak terlihat, sementara dia yakin aku hanyalah pria gagal yang tak punya masa depan. Tapi ada satu hal yang tak pernah dia bayangkan, satu rahasia besar yang selama ini kusembunyikan rapat-rapat. Tempat dia bekerja setiap hari, gedung megah yang dia banggakan, sebenarnya adalah milikku. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini, tempat di mana kita menyelami kisah-kisah kehidupan penuh emosi, konflik, dan pelajaran yang mungkin tak pernah kita bayangkan sebelumnya. Setiap cerita di sini bukan sekadar hiburan, tapi juga cerminan realita yang bisa membuka hati dan pikiran kita. Sebelum kita mulai kisah yang akan menguras perasaan hari ini, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara subscribe, tekan tombol like, dan bagikan ke teman-teman kalian agar semakin banyak yang bisa menikmati cerita-cerita inspiratif seperti ini. Namaku Ardi. Sejak hari pertama aku menikahi Siska, aku sudah sadar bahwa pernikahan ini bukan hanya tentang kami berdua. Ada satu sosok yang selalu menjadi bayang-bayang dalam hubungan kami, ibunya, Bu Ratna. Di mata orang lain, Bu Ratna adalah wanita tegas, pekerja keras, dan penuh wibawa. Tapi di mataku, dia adalah seseorang yang tak pernah benar-benar menerimaku. Sejak awal, tatapannya padaku selalu sama, dingin, penuh penilaian, seolah-olah aku adalah kesalahan terbesar dalam hidup anaknya. "Jadi kamu ini kerjanya apa, Ardi?" tanyanya suatu sore, tak lama setelah kami menikah. Aku tersenyum sopan. "Saya punya usaha, Bu." "Masih berkembang." Dia mengangguk pelan, tapi senyumnya sinis. "Usaha? Usaha apa? Kok nggak pernah kelihatan hasilnya?" Pertanyaan itu terdengar sederhana, tapi cara dia mengucapkannya, menusuk. Seolah-olah dia sudah tahu jawabannya, bahwa aku ini tidak layak. Aku memilih diam. Bukan karena aku tak punya jawaban, tapi karena aku tahu, apapun yang kukatakan, tidak akan pernah cukup di matanya. Hari demi hari berlalu, dan sikapnya tak pernah berubah. Setiap kali kami berkunjung, selalu ada saja sindiran yang ia lontarkan. "Kasihannya Siska, harus hidup sederhana begini. Atau mungkin kamu memang sudah terbiasa hidup pas-pasan, Ardi?" Kalimat-kalimat itu sering dilontarkan di depan orang lain, bahkan di depan keluarga besar. Dan setiap kali itu terjadi, aku hanya tersenyum tipis, menahan diri untuk tidak membalas. Siska sering menggenggam tanganku diam-diam, seolah meminta maaf atas sikap ibunya. Aku tahu dia berada di posisi sulit. Di satu sisi, dia adalah anak yang ingin berbakti. Di sisi lain, dia adalah istriku yang ingin melindungiku. "Maaf ya, Mama memang begitu," bisiknya suatu malam. Aku hanya menggeleng pelan. "Gak apa-apa. Aku sudah biasa." Tapi sebenarnya, aku belum pernah benar-benar terbiasa. Yang paling menyakitkan bukanlah kata-katanya, tapi cara dia memandangku, seolah aku ini pria yang tidak punya masa depan, tidak punya harga diri. Padahal, dia tidak pernah benar-benar mengenalku. Dia hanya melihat apa yang tampak di luar, pakaianku yang sederhana, mobilku yang biasa saja, dan kehidupanku yang terlihat jauh dari kata mewah. Dia tidak tahu apa yang kusembunyikan. Dia tidak tahu siapa aku sebenarnya. Dan mungkin, justru karena itulah, dia merasa berhak merendahkanku. Saat itu, aku hanya berpikir satu hal. Biarlah waktu yang menjawab semuanya. Karena suatu hari nanti, kebenaran akan terungkap. Hari-hari setelah pernikahan kami berjalan dengan tenang. Setidaknya dari luar terlihat seperti itu. Aku dan Siska menjalani hidup yang jauh dari kemewahan.
Kami tinggal di rumah kecil yang nyaman, bukan di perumahan elit seperti yang diharapkan Bu Ratna. Mobil yang kupakai pun bukan keluaran terbaru, hanya kendaraan biasa yang cukup untuk mengantar kami kemanapun. Namun bagiku, itu semua sudah lebih dari cukup. Aku tidak pernah merasa kekurangan. Bahkan sebaliknya, aku menikmati hidup yang sederhana ini. Tidak ada sorotan, tidak ada tekanan untuk terlihat sempurna. Aku bisa menjadi diriku sendiri, tanpa topeng. Siska memahami keputusanku. Sejak awal aku sudah jujur padanya, bahwa aku tidak ingin hidup dalam sorotan kekayaan. Aku ingin membangun hubungan yang tulus, tanpa ada yang mencintai karena status atau harta. Dan Siska menerima itu. Aku nggak butuh hidup mewah, Mas. Aku cuma butuh kamu, katanya suatu malam sambil tersenyum hangat. Kalimat itu sederhana, tapi cukup untuk menguatkanku menghadapi apapun. Sayangnya, tidak semua orang bisa melihatnya dengan cara yang sama. Bagi Bu Ratna, hidup kami adalah simbol kegagalan. Setiap kali datang berkunjung, matanya selalu menyapu isi rumah kami dengan ekspresi tak puas. Sofa sederhana, dapur kecil, dekorasi yang tidak mencolok, semuanya seolah menjadi bukti bahwa aku tidak mampu membahagiakan anaknya. Rumah kalian, ya begini aja, katanya suatu kali tanpa basa-basi. Siska hanya tersenyum canggung. Aku tahu dia berusaha menahan perasaan. Nyaman kok, Bu, jawabku singkat. Bu Ratna mendengus pelan. Nyaman itu relatif, Ardi. Tapi kalau bisa hidup lebih baik, kenapa harus begini? Aku tidak menjawab. Karena sekali lagi, penjelasan apapun tidak akan mengubah cara pandangnya. Perlahan, perbandingan mulai muncul. Dia sering menceritakan menantu-menantu lain di keluarga besar, yang bekerja di perusahaan ternama, yang punya mobil mewah, yang liburan ke luar negeri. Kamu tahu nggak, suaminya Rina baru beli rumah 2 lantai di pusat kota, katanya sambil melirikku. Atau, anaknya Bu Sari itu, gajinya ratusan juta sebulan. Nah, itu baru laki-laki bertanggung jawab. Setiap kalimat seperti itu terasa seperti pisau kecil yang menusuk pelan, tapi terus-menerus. Aku tahu maksudnya jelas, membandingkan aku dengan mereka. Dan di matanya, aku selalu kalah. Yang tidak dia tahu adalah, aku bisa saja memiliki semua itu. Bahkan lebih. Aku bisa membeli rumah mewah dalam hitungan hari. Mobil apapun yang kuinginkan. Liburan kemana saja tanpa harus berpikir 2 kali. Tapi aku memilih untuk tidak melakukannya. Karena bagiku, nilai seseorang tidak ditentukan dari apa yang ia miliki, tapi dari bagaimana ia hidup dan memperlakukan orang lain. Sayangnya, prinsip itu tidak berlaku bagi Bu Ratna. Suatu hari, saat kami menghadiri acara keluarga besar, aku kembali menjadi bahan pembicaraan. Ardi ini orangnya baik sih, cuma ya gitu, belum mapan, kata seseorang yang langsung disambut anggukan. Bu Ratna bahkan menambahkan dengan nada setengah bercanda. Ya semoga aja suatu hari dia berubah, jadi laki-laki beneran. Tawa kecil terdengar di sekeliling kami. Aku tersenyum tipis. Lagi-lagi, aku memilih diam. Namun di dalam hati, ada sesuatu yang perlahan berubah. Bukan amarah, tapi kesadaran. Bahwa selama ini, diamku dianggap sebagai kelemahan. Kesederhanaanku dianggap sebagai ketidakmampuan. Dan mungkin, sudah saatnya mereka menyadari bahwa tidak semua yang terlihat sederhana, benar-benar sederhana. Tapi aku masih menahan diri. Karena aku tahu, waktu yang tepat belum tiba. Hari itu seharusnya menjadi hari biasa, sekadar kumpul keluarga di rumah Bu Ratna. Tapi entah kenapa, sejak pagi aku sudah merasa ada sesuatu yang berbeda. Udara terasa lebih berat, tatapan orang-orang lebih tajam dari biasanya. Kami datang seperti biasa.
Siska menggenggam tanganku erat, seolah dia juga merasakan hal yang sama. Begitu masuk, suara obrolan langsung terdengar. Keluarga besar sudah berkumpul. Paman, bibi, sepupu, semua ada di sana. Tapi saat aku melangkah masuk, beberapa dari mereka langsung terdiam sejenak, lalu berbisik pelan. Aku sudah terbiasa dengan itu. Acara dimulai dengan makan bersama. Awalnya semua terlihat normal, sampai akhirnya pembicaraan mulai mengarah ke topik yang sama, pekerjaan, penghasilan, dan kesuksesan. Sekarang zamannya orang berlomba-lomba maju, kata salah satu paman. Iya, apalagi laki-laki. Harus bisa jadi tulang punggung yang kuat, timpal yang lain. Aku hanya makan perlahan, mencoba menghindari kontak mata. Namun seperti yang kuduga, arah pembicaraan mulai berbelok ke arahku. Ardi sekarang masih usaha, ya? Tanya seseorang dengan nada yang dibuat santai. Aku mengangguk. Iya, masih berkembang. Belum sempat aku melanjutkan, Bu Ratna tiba-tiba meletakkan sendoknya dengan cukup keras. Berkembang? Sudah berapa lama berkembangnya? Katanya tajam. Suasana langsung hening. Aku menatapnya, tetap berusaha tenang. Setiap usaha butuh waktu, Bu. Dia tertawa kecil. Tapi bukan tawa hangat, tawa yang penuh sindiran. Waktu? Sampai kapan? Sampai anak saya ikut menderita? Siska langsung menatap ibunya. Ma, jangan begitu. Tutup mulut kamu, potong Bu Ratna dengan nada tinggi. Semua orang terdiam. Tidak ada yang berani menyela. Aku menarik napas dalam. Saya tidak pernah membuat Siska menderita, Bu. Tidak. Bu Ratna berdiri, suaranya makin keras. Kamu kasih dia apa? Rumah kecil? Mobil biasa? Masa depan yang gak jelas? Setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa seperti palu yang menghantam. Aku capek lihat anakku hidup seperti ini. Lanjutnya, kini benar-benar emosi. Dia pantas dapat laki-laki yang lebih baik, lebih mapan, lebih jelas. Air mata Siska mulai jatuh. Ma, cukup. Tapi Bu Ratna tidak berhenti. Dia menunjuk ke arah pintu. Kalau kamu memang laki-laki, buktikan. Keluar dari rumah ini. Jangan pernah kembali sebelum kamu jadi orang. Ruangan itu terasa membeku. Aku berdiri perlahan. Tidak ada amarah di wajahku, hanya ketenangan yang aneh. Aku menatap satu persatu orang di ruangan itu. Tidak ada yang membelaku. Tidak ada yang berkata apapun. Dan di tengah semua itu, Bu Ratna tertawa. Tertawa seolah dia baru saja memenangkan sesuatu. Seolah dia berhasil menyingkirkan beban dalam hidup anaknya. Aku mengambil jaketku dengan tenang. Siska langsung menghampiriku. Mas, jangan pergi, aku ikut kamu. Aku menggeleng pelan, menahan tangannya. Jangan sekarang, bisikku. Dia menangis, tapi aku tahu, ini bukan waktunya memaksanya memilih. Aku berjalan menuju pintu. Langkah demi langkah terasa berat, tapi aku tidak menoleh. Di belakangku, suara tawa itu masih terdengar. Dan untuk pertama kalinya, bukan rasa sakit yang kurasakan, melainkan sesuatu yang lain. Keputusan. Hari itu, bukan akhir dari segalanya. Justru awal dari sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan. Karena mereka mengusir orang yang salah. Dan sebentar lagi, mereka akan menyadarinya. Malam setelah aku diusir dari rumah itu terasa sunyi. Tapi bukan sunyi yang kosong. Justru penuh dengan pikiran yang selama ini kutahan. Aku duduk di dalam mobil,
menatap lurus ke depan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tidak lagi berpura-pura menjadi seseorang yang biasa. Topeng itu akhirnya jatuh. Selama ini, tidak ada yang benar-benar tahu siapa aku. Bahkan keluarga Siska pun hanya mengenalku sebagai pria sederhana dengan usaha kecil yang, katanya, belum jelas arahnya. Padahal kenyataannya, jauh berbeda. Aku adalah pemilik utama dari sebuah perusahaan properti besar yang sudah berdiri hampir 10 tahun. Perusahaan yang membangun puluhan gedung, pusat perbelanjaan, dan perkantoran di berbagai kota. Dan salah satu proyek terbesarku adalah gedung megah di pusat kota tempat Bu Ratna bekerja setiap hari. Gedung yang sering dia banggakan di depan orang-orang. Tempat saya kerja itu perusahaan besar, gedungnya aja prestisius, katanya suatu kali dengan penuh kebanggaan. Aku hanya tersenyum saat itu. Karena dia tidak pernah tahu bahwa setiap sudut gedung itu dibangun dari keputusan-keputusanku. Aku menyembunyikan semua itu bukan tanpa alasan. Sejak awal, aku sudah melihat bagaimana orang-orang memperlakukan mereka yang punya uang. Penuh kepura-puraan, penuh kepentingan. Aku tidak ingin pernikahanku dengan Siska dibangun di atas hal-hal seperti itu. Aku ingin dicintai, bukan karena siapa aku di atas kertas, tapi karena siapa aku sebagai manusia. Dan Siska adalah satu-satunya yang tahu semuanya. Malam sebelum kami menikah, aku pernah jujur padanya. Aku ingin hidup sederhana dulu. Aku ingin tahu siapa yang benar-benar tulus di sekitarku, kataku waktu itu. Siska menggenggam tanganku dan tersenyum. Aku nggak peduli kamu siapa. Aku pilih kamu, bukan hartamu. Dan sejak saat itu, dia menjaga rahasia itu bersamaku. Namun kini, semuanya berubah. Apa yang terjadi hari ini bukan lagi sekadar hinaan biasa. Bukan sekadar sindiran yang bisa diabaikan. Hari ini, harga diriku diinjak di depan banyak orang. Dan yang lebih menyakitkan, istriku ikut terluka karenanya. Aku menutup mata sejenak, menarik napas panjang. Selama ini aku memilih diam, karena aku pikir itu yang terbaik. Tapi diamku justru dianggap sebagai kelemahan. Kesederhanaanku dianggap sebagai kegagalan. Dan kini, mereka bahkan merasa berhak mengusirku. Perlahan, aku mengeluarkan ponsel dari saku. Aku membuka kontak yang selama ini jarang kugunakan untuk urusan pribadi. Besok pagi, siapkan rapat direksi. Saya akan datang langsung ke kantor pusat, kataku singkat saat panggilan terhubung. Di seberang sana, suara asistenku terdengar kaget. Baik, Pak Ardi. Kami akan siapkan semuanya. Aku menutup telepon. Tatapanku kembali lurus ke depan. Kali ini bukan lagi penuh keraguan, tapi ketegasan. Sudah cukup. Jika selama ini aku memilih bersembunyi, maka mulai sekarang, aku akan berdiri di depan. Bukan untuk membalas dendam, tapi untuk menunjukkan kebenaran. Karena ada satu hal yang belum mereka sadari. Orang yang mereka hina, yang mereka anggap tidak berguna, adalah orang yang selama ini berada jauh di atas mereka. Dan besok, rahasia itu tidak akan tersembunyi lagi. Pagi itu, suasana di gedung perkantoran pusat kota terlihat seperti biasa, sibuk, rapi, dan penuh aktivitas. Para karyawan berlalu lalang dengan berkas di tangan, sebagian sibuk dengan laptop, sebagian lagi tergesa menuju ruang rapat. Tak ada yang tahu, hari itu akan menjadi hari yang mengubah banyak hal. Sebuah mobil hitam berhenti tepat di depan lobi utama. Pintu terbuka perlahan, dan aku turun dengan langkah tenang. Hari ini, tidak ada lagi jaket sederhana atau penampilan biasa. Aku mengenakan setelan jas rapi, dengan aura yang selama ini kusembunyikan. Begitu kakiku menginjak lantai marmer lobi, suasana langsung berubah. Selamat pagi, Pak,
Sapa petugas resepsionis dengan sedikit gugup. Aku hanya mengangguk singkat. Beberapa karyawan mulai berbisik. Mereka mungkin pernah melihat fotoku di profil perusahaan, tapi tidak pernah menyangka aku akan datang langsung. Langkahku mantap menuju lift khusus direksi. Pintu terbuka tanpa perlu kartu akses, sistem sudah mengenali otoritasku. Di lantai atas, ruang rapat utama sudah dipenuhi jajaran manajemen. Wajah-wajah serius, penuh rasa penasaran. Dan di antara mereka, ada Bu Ratna. Dia duduk di salah satu sisi meja, sibuk dengan berkasnya. Wajahnya terlihat seperti biasa, tenang, profesional, dan percaya diri. Sampai pintu terbuka. Semua orang langsung berdiri. Aku melangkah masuk perlahan. Selamat pagi, ucapku tegas. Suasana hening seketika. Tatapan Bu Ratna yang awalnya biasa saja, perlahan berubah. Matanya membesar, wajahnya pucat seketika. Pak. Ardi, suaranya hampir tak terdengar. Aku tidak langsung menjawab. Aku berjalan ke kursi utama di ujung meja, kursi yang selama ini hanya diisi oleh satu orang. Direktur utama. Aku duduk dengan tenang, lalu menatap seluruh ruangan. Saya rasa sebagian dari kalian sudah mengenal saya. Bagi yang belum, perkenalkan, saya Ardi, pemilik sekaligus direktur utama perusahaan ini. Kata-kataku menggema di ruangan itu. Beberapa orang terlihat terkejut, sebagian lagi saling berpandangan. Namun yang paling terpukul adalah Bu Ratna. Tangannya gemetar. Berkas yang dia pegang hampir jatuh. Aku bisa melihat dengan jelas, semua kesombongan yang dulu ada di wajahnya, perlahan runtuh. Rapat pun dimulai. Aku membahas banyak hal, evaluasi kinerja, rencana ekspansi, hingga perubahan manajemen. Suaraku tegas, penuh kendali. Tidak ada lagi Ardi yang mereka kenal sebelumnya. Dan sepanjang rapat itu, Bu Ratna tidak pernah benar-benar fokus. Tatapannya sesekali tertuju padaku, penuh ketidakpercayaan. Seolah dia masih mencoba meyakinkan dirinya sendiri, bahwa ini semua hanyalah mimpi. Namun kenyataan tidak bisa dihindari. Rapat berakhir 1 jam kemudian. Terima kasih atas waktunya. Mulai hari ini, saya akan terlibat langsung dalam operasional perusahaan, kataku menutup pertemuan. Semua orang berdiri. Satu persatu mereka keluar dari ruangan, menyisakan aku, dan Bu Ratna yang masih duduk terpaku di kursinya. Beberapa detik berlalu dalam keheningan. Akhirnya, dia berdiri perlahan dan melangkah mendekat. Ardi, suaranya bergetar, jauh berbeda dari biasanya. Aku menatapnya tenang. Jadi, ini yang Ibu maksud dengan tidak punya masa depan, kataku pelan, tanpa nada tinggi, tapi cukup untuk membuatnya terdiam. Air mukanya berubah. Tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi kesombongan. Yang tersisa, hanya keterkejutan dan penyesalan yang mulai muncul. Dan saat itu, dia akhirnya menyadari satu hal yang terlambat. Orang yang kemarin dia usir dengan tawa, hari ini berdiri sebagai orang yang menentukan masa depannya. Ruangan itu masih terasa sunyi setelah semua orang keluar. Hanya tersisa aku dan Bu Ratna, 2 orang yang kemarin berdiri di posisi yang sangat berbeda, dan hari ini, segalanya berbalik. Bu Ratna berdiri di hadapanku, tapi tidak lagi dengan sikap tegak penuh wibawa seperti biasanya. Bahunya sedikit turun, tatapannya tidak lagi tajam, melainkan penuh keraguan. Ardi, Ibu tidak tahu kalau kamu, ucapnya terbata-bata. Aku mengangkat tangan pelan, menghentikan kalimatnya. Benar, Bu. Ibu tidak tahu, jawabku tenang. Tapi yang lebih penting, Ibu tidak pernah mau tahu. Kalimat itu membuatnya terdiam.
Aku berdiri dari kursiku, berjalan perlahan mendekat. Jarak di antara kami kini hanya beberapa langkah, tapi terasa seperti jurang panjang yang selama ini terbentuk. Selama ini, ibu menilai saya dari apa yang terlihat. Dari pakaian saya, dari rumah saya, dari mobil saya, lanjutku. Padahal ibu tidak pernah bertanya, kenapa saya memilih hidup seperti itu. Air mata mulai menggenang di matanya. Saya tidak pernah meminta dihormati karena jabatan atau harta, kataku lagi. Saya hanya ingin dihargai sebagai manusia. Suasana semakin berat. Kata-kataku bukan teriakan, bukan kemarahan, tapi justru itu yang membuatnya terasa lebih dalam. Bu Ratna menunduk. Untuk pertama kalinya, aku melihat wanita yang selama ini selalu tampak kuat itu, benar-benar rapuh. Maafkan ibu, Ardi. Ibu sudah salah menilaimu, katanya lirih, suaranya hampir pecah. Aku menatapnya beberapa detik. Di dalam hatiku, tidak ada rasa ingin membalas. Tidak ada keinginan untuk menjatuhkan atau mempermalukannya. Yang ada, hanya kelelahan dari semua yang telah terjadi. Saya tidak marah, Bu, jawabku akhirnya. Tapi saya juga tidak bisa pura-pura semuanya tidak pernah terjadi. Dia mengangguk pelan, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Semalam, saat ibu mengusir saya. Ibu tertawa, lanjutku, kali ini dengan nada sedikit lebih dalam. Itu bukan sekadar hinaan. Itu, merendahkan harga diri saya di depan semua orang. Bu Ratna menutup mulutnya, seolah baru benar-benar menyadari apa yang telah dia lakukan. Ibu hilaf. Ibu terlalu emosi, katanya mencoba menjelaskan, meski terdengar lemah. Aku menghela napas panjang. Kita semua bisa salah, Bu. Tapi tidak semua kesalahan bisa langsung diperbaiki hanya dengan kata, maaf. Ruangan kembali hening. Beberapa saat kemudian, aku melanjutkan dengan nada lebih tegas. Mulai hari ini, saya ingin memisahkan urusan pribadi dan profesional. Bu Ratna mengangkat wajahnya perlahan. Di luar sana, ibu adalah ibu mertua saya. Tapi di sini, aku menunjuk lantai di bawah kami, ibu adalah karyawan perusahaan ini. Dia mengangguk pelan, memahami arah pembicaraan. Saya tidak akan memperlakukan ibu secara tidak adil. Semua akan tetap berdasarkan kinerja, kataku. Tapi saya juga tidak akan memberi perlakuan khusus. Wajahnya terlihat campuran antara lega dan takut. Terima kasih, sudah memberi ibu kesempatan, ucapnya pelan. Aku menatapnya sekali lagi. Kesempatan itu selalu ada, Bu. Tinggal bagaimana kita menghargainya. Dia mengangguk lagi, kali ini lebih dalam. Saat dia berbalik untuk keluar dari ruangan, langkahnya terasa lebih pelan, lebih berat. Mungkin karena untuk pertama kalinya, dia harus menghadapi kenyataan bahwa semua penilaiannya selama ini salah. Dan aku hanya berdiri di sana, menatap pintu yang perlahan tertutup. Hari ini, kebenaran akhirnya terungkap. Bukan untuk menjatuhkan siapapun, tapi untuk menunjukkan bahwa harga diri seseorang tidak pernah ditentukan dari apa yang terlihat di permukaan. Dan terkadang, penyesalan datang saat semuanya sudah terlambat. Hari-hari setelah pertemuan itu berubah drastis, terutama bagi Bu Ratna. Di kantor, dia tidak lagi berjalan dengan kepala tegak penuh percaya diri seperti sebelumnya. Langkahnya lebih hati-hati, ucapannya lebih terjaga. Setiap keputusan yang dia ambil kini terasa penuh pertimbangan, seolah ada beban tak terlihat yang selalu mengikutinya. Bukan karena jabatannya terancam, tapi karena kesadarannya telah berubah. Dia tahu, orang yang selama ini ia remehkan, kini adalah orang yang menentukan arah perusahaan tempatnya bekerja. Namun yang lebih berat dari itu, dia harus menghadapi rasa bersalahnya sendiri. Suatu sore,
setelah jam kerja selesai, aku masih berada di ruanganku. Pintu diketuk pelan. "Masuk," kataku singkat. Pintu terbuka, dan Siska berdiri di sana. Matanya sembab, wajahnya lelah, tapi ada kerinduan yang jelas terlihat. "Mas," suaranya pelan, hampir bergetar. Aku terdiam sejenak. Ini pertama kalinya kami bertemu sejak hari itu. Dia melangkah masuk perlahan, lalu berhenti di depanku. "Aku minta maaf," katanya, air matanya mulai jatuh. "Aku nggak bisa bela kamu waktu itu. Aku takut sama mama." Aku menarik napas panjang. "Aku tahu," jawabku pelan. Dia menatapku, seolah berharap ada sesuatu yang bisa memperbaiki semuanya dengan cepat. "Aku nggak peduli kamu siapa, punya apa, aku cuma mau kita seperti dulu lagi," lanjutnya. Kalimat itu terasa tulus. Aku melangkah mendekat, lalu memeluknya. Siska langsung menangis di bahuku, melepaskan semua yang selama ini dia pendam. "Aku juga masih sayang sama kamu," bisikku. Namun setelah beberapa detik, aku perlahan melepaskan pelukan itu. "Tapi ada hal yang harus berubah," lanjutku dengan tenang. Dia menatapku, sedikit bingung. "Aku nggak bisa lagi pura-pura jadi orang yang bukan diriku. Aku sudah terlalu lama bersembunyi," kataku. Siska mengangguk pelan. "Aku mengerti. Aku tetap Ardi yang sama. Tapi sekarang, semua orang akan tahu siapa aku sebenarnya," tambahku. Dia tersenyum tipis, meski matanya masih basah. "Yang penting, kamu tetap orang yang aku kenal," jawabnya. Aku tersenyum. Beberapa hari kemudian, hubungan kami mulai perlahan membaik. Tidak langsung sempurna, tapi setidaknya ada usaha dari kedua sisi. Sementara itu, Bu Ratna juga berubah. Dia tidak lagi membanding-bandingkan, tidak lagi merendahkan. Bahkan suatu hari, dia datang ke rumahku, rumah yang dulu dia anggap tidak layak. Kali ini, tidak ada komentar sinis. Tidak ada tatapan merendahkan. Hanya diam dan penyesalan. "Rumah ini, hangat ya," katanya pelan. Aku hanya mengangguk. Kadang, perubahan tidak datang dari kemenangan, tapi dari kesadaran. Dan Bu Ratna akhirnya sampai di titik itu. Namun satu hal yang tidak bisa diulang, adalah waktu. Rasa sakit yang pernah terjadi tidak bisa dihapus begitu saja. Tapi bisa dijadikan pelajaran. Hari itu, aku berdiri di balkon rumah, menatap langit sore yang perlahan berubah warna. Aku tersenyum tipis. Bukan karena aku menang. Tapi karena akhirnya, kebenaran tidak lagi tersembunyi. Dan mereka yang dulu meremehkan, kini belajar untuk menghargai. Karena pada akhirnya, hidup bukan tentang siapa yang terlihat paling hebat. Tapi tentang siapa yang tetap rendah hati, bahkan saat berada di atas. Dari kisah ini, kita belajar bahwa hidup tidak selalu seperti yang terlihat di permukaan. Seseorang yang tampak sederhana belum tentu lemah, dan seseorang yang terlihat biasa belum tentu tidak memiliki apa-apa. Kesombongan seringkali membuat kita buta, menilai orang hanya dari harta, jabatan, atau penampilan, tanpa pernah benar-benar mengenal siapa mereka sebenarnya. Hormatilah siapapun, karena kita tidak pernah tahu perjalanan hidup dan perjuangan yang mereka lalui. Dan yang terpenting, jangan pernah merendahkan orang lain, karena bisa jadi, suatu hari nanti kitalah yang harus menundukkan kepala karena penyesalan. Terima kasih sudah menyimak cerita ini sampai akhir. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran berharga dan menginspirasi kita semua untuk menjadi pribadi yang lebih bijak. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share agar kami bisa terus menghadirkan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, dengan kisah yang lebih menggugah hati.